become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The
Shalom, selamat datang dalam ibadah Gereja Mawar Sharon Jakarta. Bagi Anda yang beribadah secara onsite tidak perlu khawatir. Gereja kita tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan menerapkan protokol kesehatan agar setiap jemaat yang datang dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Anda dapat naik menuju lokasi gereja dengan menggunakan eskalator. Lift diprioritaskan bagi penyandang disabilitas. Setiap jemaat yang datang wajib memakai masker sesuai dengan aturan medis. Selama berada di ruang ibadah, Anda tidak diperkenankan untuk melepas masker, makan, ataupun minum. Mari persiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Setelah selesai ibadah jangan langsung pulang ya. Anda bisa mengambil waktu untuk saat teduh dan mempersiapkan persembahan sambil menunggu usher memberikan arahan untuk kita meninggalkan ruangan. Anda dapat memasukkan persembahan dalam amplop yang telah kami sediakan di kursi masing-masing dan memasukkannya di kotak persembahan yang telah tersedia. Atau Anda juga dapat memberikan persembahan secara cashless dengan melakukan scan QR code yang tertera pada bagian belakang amplop. Setelah keluar ruangan ibadah, demi kenyamanan kita bersama, Anda diharapkan untuk langsung pulang dan tidak bergerombol. Gereja kita telah mempersiapkan yang terbaik untuk Anda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang. Bisa tengok kanan kiri saudara dan dikatakan shalom. Haleluya. Saudara, yang disebut rumah bukan hanya sebuah bangunan yang kita beri label rumah. Tetapi rumah adalah sebuah tempat di mana semua rasa bermuara di sana. Sebuah sukacita kita berkumpul sebagai saudara seiman di tempat ini. Jika tadi kita katakan pada kanan kiri shalom, bisakah sekali lagi katakan pada kanan kiri kau saudaraku. Haleluya. Sungguh suatu sukacita di rumah Tuhan kita bisa berkumpul bersama-sama sebagai keluarga rohani dan beribadah. Saudara, sebentar kita akan beribadah, namun sebelumnya ada beberapa informasi yang saya ingin bagikan terlebih dahulu. Yang pertama, jangan lewatkan hari Jumat nanti, tanggal 24 Februari pukul 7:30 malam kita ada worship night. Karena itu Anda bisa mengaksesnya melalui YouTube GMS Jakarta. Lalu yang kedua, MSJ1 My Spiritual Journey yang pertama hari ini adalah pendaftaran terakhirnya. Sebab kelas akan dilangsungkan hari Sabtu tanggal 25 Februari secara online. Pastikan Anda tidak terlewatkan, daftarkan diri Anda di aplikasi GMS Church. Ada kabar sukacita pula untuk Anda yang memiliki anak-anak khususnya grade 8 sampai 12 ataupun yang berusia 12 sampai 17 tahun. Karena mulai Sabtu depan tanggal 25 Februari kita mengadakan ibadah khusus yaitu AOG Teens. Karena itu jangan sampai terlewatkan untuk anak-anak remaja Anda terlibat di sana. Ibadah akanlah kita selenggarakan di Hall B. Dan berkenaan dengan hal tersebut, maka kami menata kembali penyelenggaraan ibadah yang diadakan di hari Sabtu. Biasanya voltage yaitu untuk ibadah anak-anak usia 9 sampai 12 kita adakan di jam 3 sore. Maka mulai Sabtu depan ibadah akan kita mulai pukul 1 siang. Jadi saya ulangi, mulai Sabtu 25 Februari kita ada ibadah untuk voltage anak usia 9 sampai 12 tahun pada pukul 1 siang. Kemudian pada pukul 3 sorenya untuk para remaja yaitu yang berusia 12 sampai 17 tahun. Dilanjutkan dengan para anak-anak muda AOG Youth yang diadakan di jam 5 sore. Dan untuk Anda yang hari ini beribadah tak sendirian, namun bersama anak-anak Anda yang beribadah di Eagle Kids, nanti sepulang ibadah Anda bisa langsung turun di satu lantai di bawah ini, yaitu di lantai UG, karena di depan eskalator kakak-kakak anak telah bersama dengan anak-anak Anda untuk pulang bersama dengan Anda. Jadi Anda tak perlu menjemput di Hall B, Anda bisa berjumpa di bawah. Hari ini adalah minggu yang ketiga
Dan setiap minggu yang ketiga kita mengadakan 2 kali persembahan. Persembahan ibadah dan persembahan misi. Mari kita mempersiapkan diri untuk memberi yang terbaik. Nah yang terakhir dan yang tak kalah pentingnya, pada kesempatan ini sebagai keluarga rohani kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir ibadah di Gereja Mawar Sharon Jakarta. Dapatkah Anda mengangkat tangan di tempat Anda duduk? Haleluya, saya melihat di bagian depan saya ada. Dapatkah Anda kembali mengangkat tangan di tempat Anda duduk karena kami rindu untuk menyambut kehadiran Anda. Haleluya. Untuk area depan bisa menerima sebuah undangan yang kami sebut dengan undangan Connect Group, yaitu Form Connect Me. Sehingga melaluinya kita bisa terhubung karena yang disebut gereja bukan hanya gedung ibadah, tetapi komunitas orang percaya. Adakah yang mengangkat tangan namun belum menerima form tersebut? Ada? Jika sudah semua, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sementara Anda yang baru pertama kali hadir, kami persilakan tetap duduk sebab kami ingin menyambut Anda. Dan dalam hitungan yang ketiga, mari dengan penuh sukacita kita menyambut mereka. 2, 3, welcome home. Selamat datang di Gereja Mawar Sharon Jakarta. This is your home. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Hari ini kami ada di tempat ini bersukacita karena kasih setia Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Kerinduan kami, kehadiran kami juga menyenangkan hati-Mu. Sebab dengan segenap hati kami memberi hati ini untuk Tuhan tuntun ke kerajaan-Mu, kepada rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memulai ibadah. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mezbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Shalom jemaat Tuhan, mari saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sorakan sama-sama, haleluya. Katakan, ketika dalam tekanan ku akan bertepuk tangan, ku memilih untuk bernyanyi. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian, ganti ratap dengan tarian. Mari kita lambaikan tangan kita semua. Kau tuakan semangat, korban pujian, walau di tengah badai.
pujilah namanya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan. Amin. Untuk bernyanyi, ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian, ganti ratap dengan tarian. Katakan, kan ku angkat sekarang korban pujian. Amin. Dengan imanku akan berkata, hai jiwaku, oh, oh, oh. Pujilah namanya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang setia. Mari lambaikan tangan kita sama-sama dalam hadirat Tuhan. Amin Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan sekali lagi. Hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia. Jangan menyerah. Katakan dengan iman kita semua. Sebab Yesus penolong yang sejati. Hai jiwaku, oh, oh, oh. Pujilah namanya yang mulia. Jangan menyerah,
good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. Amen. Who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good today. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, come on. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time. You are good. Here we go. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Katakan sama-sama. Mercy endureth forever. Angkat tangan kita semua. Lord, you are good. Let's sing it all, people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. Worship you for who you are. Mari bertepuk tangan sama-sama bagi Tuhan semua. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are, for who you are, who you are. You are good. Let's shout it out, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Yes, Lord. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan,
ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Oh, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu, Tuhan. Mari katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Yes, Lord. Panggil namanya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan
bersorak-sorai bagi Tuhan. Praise the Lord. Bantu kami untuk punya kompas hati dan arah hidup kami selalu Engkau. Kami diingatkan di gereja, kami di charge lagi agar kami bisa berjalan dengan Tuhan. Faktanya 2000 tahun lalu tirai itu terobekkan dari atas ke bawah, berarti Tuhan sudah berjalan di tengah manusia. Immanuel, Allah beserta. Bantu kami baca peta kehidupan kami sendiri. Sekalipun kami tidak tahu masa depan kami, ajari kami untuk memiliki hati yang penuh persiapan untuk apa yang Kau janjikan. Pakai kami Tuhan, urapi hamba-Mu untuk mengajarkan sesuatu. Berikan kata-kata hikmat yang bisa membuat jemaat paham akan kehendak-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu dalam nama Yesus. Praise the Lord. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dulu. Langsung ke firman seharian. Saya bicara topik yang beda-beda. Ibadah ke-1 tadi, ini menunya di sisi menanti janji. Dan juga yang lainnya munculkan sekalian. Tadi sebelum ini kebiasaan orang besar. Orang besar itu seperti apa? Enggak seperti yang kita kira. Ada banyak sekali pewahyuan yang tidak bisa diulangi. Anda bisa dengarkan sendiri. Kita masuk ke ibadah yang ketiga dengan judul memetakan rohani setiap keputusan. Anda ingat enggak zaman dulu waktu kita ke satu kota dan kota lain belum ada GPS. Belum ada apps seperti Waze, Google, apa itu? Map, ya, belum ada semuanya itu. Kita harus baca peta, buka peta, pakai pena. Ada hal-hal tertentu yang digantikan dengan teknologi, tapi peta rohani tidak bisa digantikan dengan teknologi. Saya ingin sekali membahas tentang our decision making process, proses membuat sebuah keputusan, agar hati kita dihinggapi roh bijaksana. Karena tahun ini adalah tahun tuaian. Kita jangan sampai nuai yang salah karena naburnya gak benar. Atau kita naburnya betul tapi waktu tuaian kita gak tahu. Makanya itu peta rohani tidak bisa diganti. Kita baca dulu ayatnya di Kitab Ulangan pasal yang pertama ayat 19 sampai 33. Kitab Ulangan adalah kitab cerita. Musa cerita tentang riwayat bangsa Israel ketika di padang gurun. Salah satu riwayat yang penting sekali untuk diperhatikan adalah riwayat ke-12 pengintai. Kadang saya tanya, kenapa sih Musa pakai ngintai segala? Ujungnya waktu ngintai-ngintai itu malah justru jadi masalah. Ingat ya, mereka berdosa, mereka semuanya ketakutan. Dan mereka mulai menghujat Tuhan. Bilang kalau Tuhan mau bunuh mereka lah, ini adalah orang enak di depan sana, raksasa. Tahu gitu gak usah ngintai. Minta itu ternyata perlu, gak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah hatinya. Hati sang pengintai itu dan bangsa Israel yang mudah pesimis. Saya tunjukkan nanti bagaimana Musa dalam pengambilan keputusan. Musa ini bicara muka dengan Tuhan, gak ada nabi seperti dia. Dia gak minum, gak makan 40 hari, 40 malam, itu ketemu sama Tuhan, beneran ketemu. Zaman ini banyak orang yang ngaku-ngaku. Tapi Musa itu ketemu. Bayangkan Musa dalam mengambil keputusan pun being careful. Dia hati-hati. Kita belajar dari Musa ya. Ayat 19. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat. Yang telah kamu lihat itu ke arah pegunungan orang Amori. Seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, duduklah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Berhenti dulu di sini. Saya jelaskan karena ayatnya terlalu panjang, nanti kita lupa ayat-ayat awal. Ayat 19 sampai ayat 21 saya jelaskan dulu. Musa lagi cerita tentang perjalanannya. Ini sebenarnya semacam biografi perjalanan Israel di padang gurun. Kemudian kata Musa, kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu. Berhenti di situ.
Musa cerita, masih ngomong nih ceritanya sama orang Israel. Ingat nggak kalian, waktu itu kita berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang kamu lihat. Jangan lihat hari ini waktu Anda mau merencanakan masa depan. Kenapa manusia selalu ketinggalan? Karena kita nggak beriman. Kita buat keputusan itu dengan apa yang sesuai dengan panca indera kita sekarang. Apa yang kita cium, apa yang kita jamah, yang kita lihat dan pandang, yang kita dengar. Miliki, bukan panca indera. Miliki indera ke-6, ke-7 dan seterusnya. Di situ masuklah dunia Roh Kudus. Disitulah masuk dunia firman. Zaman dahulu kita pernah mengadakan retreat namanya Fourth Dimension. Ini bukan dimensi keempat, ini alam roh yang aneh-aneh. Saya ingin untuk kita melihat bahwa ada dunia iman. Waktu mengambil keputusan, ingatlah padang gurun yang kau lalui, sebesar apapun, sedahsyat apapun yang kau lihat, Anda dan saya dengan iman saya katakan, hanyalah melaluinya. Padang gurun tidak boleh jadi destinasi kita. Setiap masalah ada tanggal kadaluarsanya. Percayalah, sekalipun kerasanya beda, rasanya problemaku itu selama-lamanya sama aku, trust God's word, percayalah firman Tuhan yang berkata bahwa padang gurun itu hanyalah kita lalui. Jangan buat padang gurun itu menjadi visimu. Jangan buat itu. Jangan buat yang namanya goal-goal yang pesimis. Ya gak apa-apa lah, ya sudah begini. Loh, boleh kita menerima keadaan sekarang daripada orang yang menyangkali. Misalnya orang kena kanker, diberitahukan oleh dokter, wah itu pukulan buat seluruh family. Jangan tuh sangkali, enggak dok, aku enggak kanker, dokter susah obati. Oke, sana kanker. Hancur hati. Menangislah dengan orang yang menangis. Nangislah satu keluarga. Dan percayalah Tuhan bisa sembuhkan. Oke, segala sesuatu ada disclaimer-nya. Jika lo gak sembuh gimana? Kalau aku gak sembuh, kanker juga menjadi berkat terselubung. Karena orang lain gak tahu kapan dia mati. Apalagi yang sehat merasa hidup selamanya. Orang kanker misalnya divonis 6 bulan. Aku pastikan 6 bulanku kali 30 hari ini berarti. Aku tidak mau menunggu kuburan. Aku mau pastikan bahwa keluargaku merasa ku cintai dan seterusnya. Saya pasti akan pastikan, kalau saya tahu saya ini hidup tinggal berapa lama lagi, saya pasti gak akan sia-siakan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Saya gak berkata kanker itu bagus. Mentang-mentang saya gak kena kanker maka saya bisa bilang begini, enggak. Tetapi di dalam skenario terburuk pun selalu ada berkat terselubung. Misalnya orang yang sudah divonis tinggal hidup berapa lama, sadarkah bahwa orang itu paling enggak akan mati dalam dosanya karena dia tahu dia akan meninggal dunia, dia pasti persiapan. Daripada orang yang kelihatannya sehat, hahaha, lalu meninggal dunia dalam kemurtadannya. Gak tentu. Ingat ya, sekalipun yang kena kanker jangan jadikan kuburan itu visimu. Padang gurun ini hanya aku lalui. Entah aku sembuh atau aku mati, tapi aku pasti akan menggapai sesuatu yang lebih tinggi dari situasi hari ini. There must be something higher. Pasti ada sesuatu yang lebih tinggi. Karena Alkitab mengatakan bahwa padang gurun sebesar dan sedahsyat apapun yang kulihat itu hanyalah kulalui. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat. Jangan pesimis. Jangan pesimis. Oke, misalkan sekarang kita ini kena musibah keuangan. Jangan pesimis. Wah, sekalian all or nothing, anak kalau bisa putus sekolah sekalian. Mungkin ada baiknya kumpul sama anak yang dulu gak rohani, mulai rohani semua dan berdoa cari kehendak Allah kalau bisa lewat jalur beasiswa. Nah, kamu jangan lepaskan dulu mimpimu untuk sekolah tinggi. Papa akan berjuang mati-matian. Justru nanti, disitulah nanti suatu hari jika Anda keluar dari lubang itu, anak tidak akan pernah lupa. Kapan sih orang itu merasa dicinta ketika kita di posisi bawah? Saya gak pernah lupa. Saya gak pernah lupa. Apa yang orang tua saya lakukan waktu saya sakit-sakitan umur 6 itu. Saya tahu waktu itu orang tua saya, papa saya itu
punya satu mobil yang sudah diidam-idamkan kesukaan merek Amerika. Zaman itu loh ya, puluhan tahun lalu. Waduh, dicuci sendiri, sopir nggak boleh pegang. Bukan mobil mewah, tetapi mobil langka. Dijual, berakhir dengan sebuah Vespa. Karena anak ini habiskan duit karena penyakit. Saya masih ingat kok. Akhirnya naik Vespa, kami berempat, adik saya yang paling kecil belum dilahirkan. Itu berkali-kali berhenti Vespanya, turun. Mama harus ambil sandal saya yang jatuh di jalanan. Karena saya tertidur di Vespa itu. Saya nggak pernah lupa. Nah, ketika keluarga kami sudah mapan, kesempatan itu nggak pernah kembali. Kapan saya tahu saya itu dicintai? Waktu kami susah sebagai keluarga. Saya mau Anda mengerti, kalau misalkan Anda kena musibah keuangan, itulah kesempatan. Anak akan forever lupa. Itu anak pasti kalau dia benar sama Tuhan ya. Kalau keluarga Anda sungguh-sungguh bangun mesbah ya. Bukan berarti langsung kaya, enggak. Anda pasti akan keluar dari pergumulan itu dengan roh kemenangan. Anda pasti akan menjadi kesaksian. Nanti ketika sudah keluar dari situ, anak Anda akan ingat. Waktu itu papanya berkata, papa akan bekerja keras, pastikan mimpimu akan tetap digenapi. Kamu akan tetap sekolah tinggi. Suatu hari anak itu nanti jadi orang yang berhasil sekali. Tak akan pernah lupa kapan keluarga ini merasa bondingnya terkuat saat musibah. Padang gurun itu lalui aja. Pakai sebagai batu tumpuan. Jangan jadikan batu sandungan. Ini yang dimaksudkan di sini. Memetakan secara rohani itu janganlah dalam peta. Waktu Anda membuat peta rohani Anda itu, jangan jadikan masalah Anda itu plafonnya. Masalah itu jangan dijadikan tujuan. Masalah itu cuma bagian perjalanan. Jangan lepaskan mimpimu. Jangan lepaskan visimu. Jangan lepaskan tujuan hidupmu. Pegang itu. Aku tahu Tuhan, aku akan melaluinya bersama dengan Engkau. Tiada perkara yang tidak dapat kutanggung dalam Dia yang memberiku kekuatan. Makanya itu ayat 19 Musa berkata, kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu. Ke arah pegunungan orang Amori. Orang Amori itu raksasa. Ini visi nekat. Kedengarannya di telinga kita cuma orang Amori. Amori itu asing di telinga kita yang tidak mengerti sejarah. Tapi sadarkah Anda, Amori itu adalah orang-orang yang sudah punah. Mereka itu adalah kaum enak, mereka itu adalah orang-orang yang gak enak diajak perang. Mereka itu temboknya tinggi-tinggi selangit seperti Yeriko contohnya. Dan mereka ini semuanya raksasa-raksasa. Salah satu raksasa yang merupakan seorang raja di kitab Raja-Raja. Kita tahu, ranjangnya itu 4 meter kali 2. Bayangin gedenya segitu, itu orang Amori semua yang modelnya begituan. Musa berkata, padang gurun itu kamu lalui. Jadikan orang Amori itu tujuan, taklukkan mereka. Kalau kamu mau bermimpi, bermimpi yang besar. Kalau mimpi kecil, manusia juga bisa. Supaya kalau nanti terjadi, kamu mengerti bahwa Tuhanlah yang campur tangan, bukan kekuatanmu sebagai manusia. Don't let go of your dream. Don't let go of your dream. Ternyata Tuhan sudah taruh benih seperti itu dalam hati saya. Waktu semua orang panggil saya Paitse, waktu saya masih kecil bahasa Chinese-nya. Saya berobat ke Taiwan, tangan saya bengkok semua. Saya nggak bisa gambar, semua orang panggil saya idiot, itulah panggilan saya. Bayangin, saya nickname-nya idiot waktu saya kecil, umur 6 sampai umur 8. They all call me Sakwa. Sakwa lebih enak kalau yang ngerti bahasa Tionghoa. Sakwa. Paitse itu lain lagi, Paitse itu idiot. Tapi dari kecil Tuhan izinkan saya di tempat gitu. Meskipun nanti umur 18 saya baru jadi hamba Tuhan. Saya dapat mimpi. Bukan mimpi. Antara tidur dengan ndak umur 6. Saya masih ingat sebelum saya berangkat ke Taiwan untuk berobat. Akhirnya harus tinggal di situ. Saya berobat di daerah Taita. Taita Iyuan namanya. Kalau yang tahu Taipei. Di Taita itu nanti. Tahun 2010 saya KKR. Taita Xiaojudan. Di stadion Taita. Saya KKR. Di daerah itu juga di daerah university itu KKR Trip to Hell. Mana ribuan mahasiswa itu lari orang Taiwan itu. Maju ke depan nangis-nangis di hadapan Tuhan. Ateis. Di tempat yang sama. Di area di
di wilayah itu, di zona itu, tempat saya berobat, saya dikembalikan sebagai evangelis. Anda harus tahu sakitnya dipanggil jadi idiot. Waktu saya kecil, idiot. Tuhan izinkan saya meskipun nanti umur 18 saya baru kenal Tuhan. Tuhan izinkan saya untuk merasa tekanan itu. Supaya jadi orang gak menyerah. Saya bilang sama mama, "Mah, Philip mau gambar." Mama saya bilang, gak ngomong apa-apa. Jari saya loh bengkok semua. Gambar apa? Gambar abstrak mungkin bisa. Saya gambar, saya paksa sebelum saya pergi ke Taiwan. Saya umur 6 tahun, saya gambar juara 2 di sekolah. Karena saya gambar sesuatu yang orang lain bagus-bagus percuma. Gak akan bisa menang. Kalau mereka kalahkan saya, mereka dalam bahaya. Juri-jurinya melihat satu gambar yang beda dengan gambar lain. Bukan karena lebih bagus, saya gambar Pancasila, burung Pancasila. Ayo, siapa berani kalahkan saya? Semua pakai gambar yang gimana. Nanti kalau saya lupa ceritakan penglihatan saya, tolong beritahu ya. Umur 6 pula, saya mendapat penglihatan itu setelah saya gambar. Ingatin ya kalau saya lupa ngomong. Itu dari semua pensil warna yang dibelikan mama, karena saya maksa. Saya bermimpi untuk bisa gambar. Tangan nulis aja gak bisa, tangannya bengkok. Terpaksa saya harus pilih strategi langkah. Semua orang punya pensil bisa gambar bagus-bagus tuh teman-teman. Saya beli di pensil warna yang waktu itu baru keluar, makanya mahal. Saya minta sama mama saya kasih saya. Ada pensil warna emas untuk gambar sirip-siripnya Garuda Pancasila. Saya hitung semuanya itu jumlahnya berapa belas itu, nggak ada yang salah. Dan saya gambar, yang lainnya warnanya hitam putih, berwarna-warni. Kebanyakan zaman dulu tuh nggak tahu ya, kalau gambar itu selalu kenapa ada strip sawah, ada burungnya, ada pohon. Boring banget. Kita tuh ngikuti kurikulum apa zaman itu? Iya kan? Siapa di sini yang anggu-anggu ini berarti sudah berusia. Itu golongan dulu yang terbawa arus. Mesti gitu sawah. Semua teman-teman saya sawah warna-warna, saya Garuda Pancasila. Kalah lu semua, saya juara 2. Setelah itu saya dapat penglihatan. Umur 6 sudah dapat penglihatan. Saya kaget mau tidur, saya melihat ada batu gede sekali, besar. Mau menggiling saya. Tapi setelah batu tuh, jadi kayak itu saya takut kan. Waktu menggiling saya itu, saya enggak mati. Saya jadi baru. Tuhan bilang sama saya, inilah, saya belum tahu ngerti sampai saya bertobat umur 18 orang hamba Tuhan artikan. Itu batu karang yang teguh, kamu dilindas sama dia, kamu tidak mati. Kamu justru jadi baru. Kamu jangan tinggalkan mimpimu. Aku akan memakai kamu. Umur 6 saya di Taiwan, dijotos sama orang di jalanan. Sama orang-orang di Taiwan diberi kata, orang-orang idiot kamu. Saya dengarkan semua, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Someday, this idiot will come back to you. Di Taita itu, festival kuasa Allah diadakan. Semua video, sampai ke Hong Kong, sampai ke semua Chinese speaking land. Waktu itu meliput festival kuasa Allah. Tempat itu hanya dihadiri puluh ribu. Tapi di luar sana yang menyaksikan entah berapa. Bapak ibu saudara, you don't let go of your dream. Segala sesuatu yang mengikatmu pada keterbatasan hari ini. Segala sesuatu yang membuatmu tidak bisa melangkah. Semua padang gurun yang besar dan dahsyat. Semua itu hanyalah episode sementara di hidupmu. Kalau kau pegang iman dan pegang gunung batu. Saya percaya orang Amori. Segala sesuatu yang mustahil hari ini. Perkara-perkara yang terlalu besar kiranya dalam benak kita. Kalau Anda dan saya menabur sungguh-sungguh ketekunan dan doa di sana. Look someday, suatu hari Anda akan dikembalikan. Di area di mana Anda dibatasi hari ini. Anda akan dikembalikan dengan kapasitas yang berbeda. Menjadi lebih dari pemenang di sana. Yang percaya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Memetakan rohani harus dimulai dengan tujuan. Kalau kita gak punya tujuan, goal yang jelas, satu hal ini tidak pernah salah. Menyenangkanmu, aku mau menyenangkanmu. Kita gak pernah kan ditolak kalau kita berdoa begini. Pakai aku untuk kemuliaan namamu. Kalau kita gak punya sesuatu yang lebih spesifik. Sesuatu yang umum pun jadi. Asal sesuatu yang umum itu adalah Tuhan Yesus. Anda bisa berkata, pakailah aku, Tuhan akan dengarkan. Dari kecil seruan saya cuma satu. Pokoknya aku suatu hari akan berhasil. Umur 18 saya ketemu Yesus. Gunung batu yang teguh.
yang saya lihat menggiling saya umur 6. Umur 18 saya ketemu di gereja. Dan saya berkata, ini dia yang ku cari-cari. Ku serahkan hidupku kepadamu. Entah gimana caranya, please Tuhan pakailah saya. Memetakan rohani harus dimulai dengan cita-cita. Orang yang tidak punya visi akan liarlah. Liarlah rakyat because they do not have any vision. Do you have any vision for your business? Do you have any vision for your life? Apakah Anda punya visi untuk hidupmu? Anak-anak muda punya visi enggak untuk masa mudanya? Coba lihat di sini siapa di sini orang-orang yang belum umur 30 angkat tangan. Yang sudah umur 30 ke atas jangan ngaku-ngaku. Yang belum umur 30 angkat tangan. Oke, you listen to me. Saya bertobat umur 18 tahun, saya nyesel setengah mati. Karena setelah saya bertobat umur 18 tahun, saya kira saya paling muda. Waktu di Kanada dulu, waktu saya sekolah, umur-umur kami ini yang bertobat ya umur-umur kami. Di gereja yang kecil berapa puluh orang aja, orang Indo. Waktu saya pulang ke Indonesia beneran, saya melihat anak-anak remaja semua sebelum usia saya udah pada melayani Tuhan. Saya kembali ke Vancouver, Kanada, pukul-pukul dada saya dan berkata, aku kira aku adalah seorang yang early. Ternyata masih ada yang earlier. Makanya saya buat tekad umur 18 tahun. Saya mulai petakan hidup saya. Tuhan itu tahu segala sesuatu, tapi peta itu di tanganmu. Saya berkata, aku bercita-cita waktu aku umur 30, aku enggak mulai dari bawah. Orang lain pacaran sembarangan, aku enggak mau. Aku umur 30, aku sudah harus berhasil. Umur 30. Berhasil ini bukan versi dunia. Tapi umur 30 aku mau mengalami rencana Allah yang terbaik. Aku enggak mau umur 30 nanti setelah itu urus rumah tangga yang hancur. Umur di situ saya mulai mencari sesuatu yang berarti. Sekarang main-main dulu enggak mau. Waktu saya umur 30, saya sudah harus dipakai Tuhan dengan cara demikian. Makanya umur 18 tahun saya buat keputusan. Saya enggak mau pacaran sembarangan. Supaya nanti pada waktu orang lain baru putus cari pacar baru, saya sudah menikah. Waktu orang lain hamil di luar nikah, lalu harus menghadapi wedlock, menghadapi yang namanya keluarga yang berantakan, kutuk keturunan semuanya. Saya waktu itu, anak-anak saya, as for me and my house, we will serve the Lord. Makanya keluar yang namanya buku Before 30. Karena saya petakan secara rohani, what I will become when I turn 30. Yang muda-muda jangan buang-buang waktu. Kalau enggak nanti, orang Amori, kau lalui, berkat terbesar tidak terjadi dalam hidupmu, nanti ujungnya sana destinasimu justru padang gurun yang dahsyat itu. Saya padang gurun itu hanyalah perjalanan saya. Tujuan saya menaklukkan Kanaan. Bapak ibu saudara saya minta dalam memetakan rohani miliki cita-cita. Kalau Anda tidak punya visi untuk bisnismu, minta sama Tuhan tahun ini. Jangan berputar-putar di padang gurun. Ngomong sama Tuhan, saya tidak tahu, kalau visi Anda hanyalah supaya bisnisnya berhasil dan kaya, itu bukan visi Tuhan, itu visi dunia. Orang dunia juga gitu kok. Dengan bisnisku ini, saya nggak ngomong gini, fundraising ya, enggak, no, dalam nama Yesus tidak. Saya ngomong begini itu memberikan makna. Kalau saya jadi Anda, di dalam bisnis saya akan berkata begini, Tuhan, aku tahu bisnisku diberkati untuk tujuan. Aku tahu ini pasti untuk mendirikan gereja-gereja berikutnya. Pasti untuk mengutus misionaris-misionaris. Miliki visi. Miliki visi masa mudamu. Pacaran juga harus punya visi. Visi pacaran dalam menikah, kalau enggak nanti pernikahanmu padang gurun semua. Memetakan rohani dimulai dengan cita-cita. What is your purpose? What is your purpose? Sekolah juga sama. Sekolah itu jangan mikir wisuda. Wisuda itu so pasti terjadi, tapi enggak ada garansi akan punya pekerjaan. Termasuk jikalau orang tua punya pekerjaan pun, enggak ada jaminan Anda akan sanggup melanjutkan. Kalau materinya beda. Lihat orang tua sebelum kita, mereka nggak sekolah tinggi, mereka bisa. Kita perlu sekolah tinggi. Tapi kalau kita tidak belajar keuletan mereka, kita tidak belajar apa yang menjadi karakteristik keberhasilan mereka, nanti orang-orang muda waktu Anda lanjutkan, semua yang dibangun puluhan tahun oleh ayahmu, akan kau hancurkan dalam 1 bulan spekulasi, dibohongi kanan kiri. Pinter buku itu beda dengan pinter zaman ortu, mereka itu pinter orang. Harusnya kita belajar pinter orangnya dari mereka, dan mereka tidak belajar tinggi-tinggi dulu orang tua, itu bagian kita isi. Mereka nggak ngerti teknologi, kalau di tangan mereka ya cuma toko begitu aja, di tangan kita bisa menjadi Di tangan orang tua mungkin taksi, sebelum zaman online nih, taksi-taksi yang misalnya satu kendaraan satu-satu harus beli mobilnya dulu, di tangannya orang muda, mobil orang semuanya jadi taksinya, bagi profit aja. Muncullah Grab, muncullah Uber, munculnya semua. Itu bukan di zaman orang tua.
Itu anak muda yang ciptakan semua yang gini-gini tuh. Baru gak sia-sia orang tua menyekolahkanmu. Saya dapat beasiswa, ini itu waktu saya sekolah di Kanada. Biologi saya dapat sempurna, Inggris saya juara 1, di sekolah bule semua. Bayangin orang bule kalah Inggrisnya sama saya waktu saya grade 11 dan grade 12. Bukan karena saya ngomongnya lebih bagus, ngomong sih kalah sama mereka mother tongue. Literatur saya lebih bisa, mereka bisa Shakespeare baca, saya bisa hafalan. Bedanya apa orang Indo sama orang Barat? Orang Barat lebih bisa bahasa Barat, kita orang Timur. Ya, cuman mereka kalah hafalan. Waktu saya SD dulu dipaksa sama guru untuk menghafal semua kabinet menteri. Betul ya? Itu loh, apa namanya? Itu loh, PSBB. Apa namanya? PMP apa segalanya. Wah, anak-anak sekarang diluputkan dari semua salib itu. Itu mesti hafal loh. Zaman-zaman dulu waktu masih Orde Baru ya kan, itu kan sampai dokter Andesnya nggak boleh kurang. Dokter Andes siapa segalanya, Menteri Perikanan, Menteri Wanita, Menteri semuanya, Menteri Penerangan, Bapak Harmoko, semua masih ada tuh. Itu kalau ganti satu, waduh celaka aku. Apalagi kalau gelarnya banyak, makanya saya berdoa supaya jangan ada orang yang sekolah tinggi-tinggi supaya nggak membingungkan kami anak-anak kecil ini. Harus hafal semua gelarnya. Insinyur, dokter Anda semuanya, waduh saya mengeluh. Waktu saya Shakespeare di Kanada, mereka baca buku Maju Orang Indonesia, hafal luar kepala, Macbeth, Taming of the Shrew. Yang kita tahu kan Romeo Juliet only. Orang semua tercengang, wow dia bisa hafal satu buku, setengah buku sendiri, semua playnya unik. Akhirnya saya juara. Mereka gak pernah ikut PMP soalnya. Oh, saya beritahu. Saya buang semua beasiswa saya. Saya masuk ke sekolah Alkitab di sebuah tempat namanya Clearbrook, 1 jam perjalanan, 1 jam pulang ke rumah. Saya tidak tinggal di kampus karena ada ministry di sebelah barat, sekolah saya di sebelah timur. 1 jam ke sini ke gereja, 2 jam. Gereja, saya nggak tinggal di kampus. Saya pergi ke luar kota untuk dapatkan undergraduate, mengambilkan sarjana 1 saya, bukan di universitas karena itu semuanya hanya teologi ya. Karena itu namanya college. Saya lulusan college 4 tahun, dapat Bachelor of Religious Education S1 namanya, sarjana. Tapi kalau universitas kan fakultasnya banyak. Jurusannya, ini cuma teologi ya. Orang bilang saya sinting, saya bodoh. Saya dibodoh-bodohin sama banyak orang. Ternyata idiot itu masih ikut sama saya. Sakwa lu, bodoh. Semua beasiswa saya buang. Saya dapat ini, saya bisa masuk universitas itu, saya buang semuanya, saya masuk ke sekolah Alkitab. Orang tanya sama saya, kenapa kamu membuat keputusan ini? Bukan aku membuat keputusan ini. Ini yang aku mau lakukan. Aku sekolah untuk jadi pendeta. Aku tidak tunggu nyaman dulu. Kalau aku jadi pendeta tidak lihat kondisi sikon dulu. Aku jadi pendeta itu tekad hati. Sukses tidak sukses, berhasil nggak berhasil, ada pintu terbuka atau enggak, mau di kota atau desa, saya akan tekuni sampai saya mati. Saya akan berbuah 100 kali ganda di sana. Dan satu sekolah ini cocok sama saya, karena saya memang sekolah untuk jadi pendeta. Buat apa kalau saya mau jadi pendeta, saya sekolah biologi? Buat apa? Sekalipun biologi saya sempurna. Nilai saya itu loh. Pernahkah Anda dengar? Orang itu diturunkan nilainya, kenapa? Karena kamu bukan Tuhan alasannya. Nilai saya itu sempurna, sama guru SMA saya, orang barat, saya diturunkan 2% jadi 98. Saya tanya kenapa? Tidak ada orang di kelasku bisa dapat 100. Kenapa? Kalau 100 itu Tuhan, dia bilang gitu. Loh. Sampai saya itu berniat sekolah hukum untuk tuntut dia. Semua orang bilang, kenapa kamu tidak pursue biologi? Karena saya tidak mau jadi dokter. Karena saya tidak mau jadi, apalah terserah yang dari sains itu. Jangan sekolah demi sekolah. Sekolah karena kau lihat amori di depanmu, amorimu tentukan, amori yang mana. Gelut lawan, seumur hidupmu jangan cabut lari. Jangan pelin-pelan. Hadapi itu. Semua orang berkata kamu bisa sekolah di universitas mana-mana. Kenapa kamu cari college di seberang sana? College itu di ujung lagi nyelempit-nyelempit di situ. Saya bilang kalau di ujung itu tujuanku adalah juru selamat, Bethlehem pun jadi palungan. This is what I want. What is your vision? Kalau enggak hidup akan kejam sama dirimu.
Putar 40 tahun lalu mati, nggak terjadi apa-apa. What is your vision? Jangan jadi aji mumpung. Harus punya iman memetakan rencana, ini rencanaku. Jangan takut sengsara, jangan takut lembur, jangan takut perlawanan. Waktu saya mau jadi hamba Tuhan pun orang-orang bilang kok. Pernah dengar cerita bagaimana sama cewek? Pernah ya? Enggak pernah. Ibu di mana? Saya barusan masuk sekolah Alkitab, pulang ke Indonesia liburan. Liburan di situ karena tampang saya nggak jelek-jelek banget, jadi ada yang suka sama saya. Suka sampai dia tahu bahwa saya ini sekolah pendeta, langsung berubah. Tiba-tiba, yang suka ya kamu yang suka, saya nggak suruh. Setelah tahu saya pendeta, kenapa kamu hina aku? Di depan orang, waktu kita sama-sama pergi nonton anak-anak muda, dia berkata, pendeta, gak mau. Besok dikasih makan apa istrinya? Saya digitukan, saya berkata, terus saya tanya sama Tuhan, apakah besok aku gak bisa kasih makan keluargaku? Aku bukan pendeta yang cari amplopan. No. Aku pendeta yang akan bekerja dengan legal. Nilai setiap jamku dengan produktivitasku. Orang kalau kerja di dunia aja digaji dengan sebaiknya. Kita tidak makan nasi lembut dan tidak makan bubur orang. Kita kerja itu kerja sungguhan, penuh persiapan. Orang lecture aja untuk memberikan ceramah aja, mereka itu dikasih imbalannya. Saya tidak akan minta sesuatu kalau nolong orang. Tapi saya akan jadi seorang yang profesional, persembahkan waktuku untuk sesuatu yang berguna. Sesuatu yang bagus bahkan. Dalam hati saya pembelaan saya seperti ini. Aku akan kerja sungguh-sungguh. Aku besok bisa kasih makan, tidak bisa kasih makan keluargaku itu bukan urusanmu. Perempuan itu langsung hina saya di depan. Cuma saya ngomong sama Tuhan, kalaupun suatu hari aku tidak bisa kasih makan keluargaku, aku rela kok jadi bujangan tidak menikah seumur hidup. Aku tidak akan tinggalkan panggilanku. This is what I want. Ternyata ada satu cewek. Yang lain, yang lebih cantik dari dia malahan. Dibutakan matanya sama Tuhan. Namanya Irene Safira. Dia jadi istri saya sekarang. Yang mau sama saya membangun sesuatu bersama. Dan hari ini, saya bisa kasih makan keluarga saya. Malah saya dan istri harus jaga makan. Saya yakin kalau perempuan itu ada yang dulu menghina saya. Saya bukan pendendam. Kalau memang ada di sini, jangan angkat tangan. Saya tahu Anda menyesal setengah mati sampai ke bulan dan kembali. Amori. That's my glory. This is where I want to go. This is where I want to go. Amori. Kalau memang Anda mau sekolah, buka suatu makanan, food and bread, belajar sekalian di situ. Jangan Anda sekolah sesuatu yang nggak penting, bukan nggak penting, nggak. Semua sekolah penting. Tapi sekolah yang tidak berkenaan, nggak ada hubungan. Sekolah tinggi-tinggi, sorry nih, orang buka kafe, buka restoran itu juga panggilan. Tapi kalau enggak, jangan cari jalan pintas. Itu ngerame-ramein pasaran, nanti yang bagus malah nggak laku. Pulang-pulang sekolah tinggi-tinggi sampai ke luar negeri, bahkan pulang buka kafe. Sorry ya, itu pasti ada yang tersinggung. Itu bukan ilmumu, itu bukan amorimu, itu cuma menyambung untuk bisa makan. Kalau memang sekolah bahkan sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri demi supaya bisa makan, simpen aja, itu biaya sekolah berapa itu setiap bulan di sana, ke luar negeri. Simpen aja, nggak tahu didepositokan atau apa, mendingan itu besok mentah-mentah kasih aja, apa mamanya kasih dia. Ngapain sekolah tinggi-tinggi, pulangnya cuma buka begitu. What do you want? Sebut amorimu. Amoriku di teologi. Aku ingin menaklukkan dunia dengan kebenaran yang akan aku dengan mahir bisa bagikan. Aku akan belajari sejarahnya, aku akan belajari psikologinya, tapi lebih penting daripada itu, aku akan tempah diriku dalam ruang doaku sebagai hamba Tuhan yang berdoa lebih banyak dari jemaat. Supaya di mana aku pergi ada urapan. What is your amori? Jangan jadi orang aji mumpung. Jangan jadi aduh. Saya mending orang sengsara mengejar mimpi saya daripada ya sudahlah ala kadarnya apa adanya. Tidak akan. Dan jangan jadi orang mudah menyerah. Amin Bapak Ibu Saudara.
You know, we are defined by our vision. Ke arah pegunungan orang Amori di situ, itulah definisi. Bagaimana seseorang itu didefinisikan? Kalau seorang wanita mau dikejar seorang laki-laki, jangan tanya, apa yang kau sukai dari aku? Dia akan berbohong 1001. Apalagi kalau Anda cantik. Dia mau ngomong apa kayak semuanya, Anda harus tahu karena Anda cantik. Karena kesan pertama itu selalu menggoda, karena pria itu selalu di mata. Tapi supaya Anda, kalau Anda disenangi, dicintai ya sudah. Luar biasa, tapi janganlah Anda mau jadian, sampai Anda bisa tanya, what do you want to be? Karena definisi kita itu didefinisikan dengan visi kita dan arah tujuan. Who we are is what we want to be. Siapa saya? Itu didefinisikan dengan saya mau jadi apa. Saya mau jadi apa. Lalu setelah itu diuji waktu, paham ya? Apakah setelah 20 tahun jalan kita berubah? No. Saya belajar untuk menantang diri saya sendiri dengan sebuah evaluasi. Tolong cek khotbahku 20 tahun lalu. Sampai hari ini tetap syarat jiwa-jiwa. Waktu tidak akan mengubah warna. When you're determined, kalau Anda sudah terpaku, jelas tahu panggilan hidupmu dan tahu kejar ke situ, nggak takut sengsara untuk mengejarnya. Waktu tidak akan melunturkannya. Tetap firman tentang mengasihi Tuhan, tentang karakter dan sebagainya. Kalau Anda yang perempuan, yang masih bujangan, jangan-jangan saya ngomong gini sia-sia, ternyata semua sudah menikah. Coba lihat dulu wanita yang belum menikah, angkat tangan. Oh, pasti ada yang malu gak angkat tangan. Yang gak angkat tangan padahal belum menikah, biar mereka gak menikah seumur hidupnya Tuhan. Saya ulang lagi, perempuan yang gak angkat tangan, gak menikah seumur hidupnya. Perempuan yang, wanita yang belum menikah, masih bujangan. Angkat tangan, 1, 2, 3. Lah ya kan lebih banyak kan, tadi gak percaya. Ternyata relevan ini ya, yang cowok yang belum menikah. Angkat tangan, 1, 2, 3. Ternyata sama banyaknya. Hai Adam, jangan cari kemana-mana, di sini banyak. Kemana kau, ya kan? Kalau seorang laki-laki mengejar seorang wanita, perempuan itu kalau mencintai dirinya, kalau dia bisa menghargai apa yang Tuhan taruh dalam dirinya, patut untuk bertanya, baik ditanyakan atau diuji, pria itu mau jadi apa? Seorang laki-laki yang on the way, yang tahu tujuan kemana, dia akan menjadi suami yang baik. Dia akan menjadi imam yang baik. Meskipun mungkin dia perlu waktu untuk mengejar itu. Tapi bukan mulu-mulu ya. Setelah itu pertanyaan kedua adalah, kamu mau jadi apa? Kedua, jalan ke sana gimana? Waduh, Pastor Philip mau jadian aja kok interview. Ya iya, hidupmu penting sekali. Bukankah nanti perempuan akan meletakkan hidupnya di tangan sang laki-laki? Sorry, saya ngomong gini yang feminin pasti akan gak suka hati yang feminis. Tapi bener nih, meskipun setara, sepadan, tapi pria itu yang akan menentukan arah dalam sebuah pernikahan. Misalnya seperti istri saya tadi. Istri saya waktu kecil, waktu masih tunggu dewasa, sudah sempat ngomong sama dirinya, jangan cerita ya. Nanti suatu hari aku gak mau married sama seorang pendeta. Dapat pendeta. Lihat akhirnya hidup pelayanan, ya kan? Suami itu menentukan. Anda harus tanya, kalau tanya mimpimu apa? Jangan-jangan nanti karena sudah tahu trik ini, nanti dia akan ceritakan mimpinya sembarangan. Itu murahan orang ceritakan mimpinya. Mau jadi apa? Aku mau jadi astronot. Matematikanya gagal. Jangan sampai buka pintu gak bisa nanti mati di angkasa. Jangan hanya tanya mau jadi apa. Jalan ke sananya piye, kata orang Jawa Tengah. Tunjukkan, saya mau jadi pendeta, saya sekolah Alkitab. Dan saya tunjukkan lewat pelayanan saya, tidak ada pelayanan saya yang bolong-bolong. Sehingga wanita yang saya kejar bisa monggo silahkan melihat langsung di lapangan. Ternyata sebelum jadian orang tua dari istri saya interview dulu tante-tante om-om di gereja Vancouver itu, Philip gimana? Saya bukan tipe pelayanan yang terus quit dan segalanya. No, kalau itu memang jalurku, aku akan komitmen 110. Tanya sama sang laki-laki, jalan ke situnya gimana bro? Jalan ke situnya gimana? Tunjuk, dia mulai melihat tabungan menabung ke situ dan sebagainya.
Kalau dia mau punya bisnis sendiri, mungkin sekarang dia masih bekerja. Punyakah dia keahliannya? Tahukah bisnis itu kejam dunianya? Apakah dia belajar? Apakah dia menguasai materi dalam pekerjaannya sekarang? Apakah dia bajing loncat yang loncat dari satu kerjaan ke kerjaan dan itu pun karena dikeluarkan? Atau dia bisa dijadikan kesayangan aset? Kalau melihat begini rasanya dia bisa suatu hari bertanggung jawab untuk usahanya sendiri. Anda bisa lihat Amori, raksasa. Lalu setelah itu mengintai. Coba Anda lihat ya sekarang ayat yang berikutnya. Saya kok merasa harus banyak bicara di area ini. Kali ini saya datang, saya kasih banyak hal yang praktis. Karena saya rasakan tahun ini adalah tahun membuat banyak keputusan bagi jemaat. Ayat 20, ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, duduklah seperti yang difirmankannya kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut, janganlah patah hati. Lalu ayat 22, kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita. Dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Ayat 22. Saya akan ringkas di sini. Cara membuat keputusan atau memetakan rohani keputusan-keputusan besar dalam hidup ini. Lalu kamu sekalian, Musa berkata tentang bangsa Israel, kalian semua mendekati aku dan berkata, mari kita suruh beberapa orang mendahului kita. Untuk apa? Satu, untuk menyelidiki negeri itu bagi kita. By the way, saran ini diterima dengan lapang dada oleh Musa. Karena Musa merasa this is a very sane advice. Ini adalah sebuah advice atau nasihat yang sangat bagus. Jadi nggak ada salah mengintai sebenarnya. Mengintai tidak sama dengan mengintip. Mengintai ini juga bukan berarti tanda orang tidak percaya. Mengintai itu justru berguna untuk beberapa hal ini dalam membuat keputusan. Meskipun nanti terjadi komplikasi yang tidak diinginkan, para pengintainya tidak siap hati, malah meracuni, toksik sekali berita yang mereka bawa. Tapi saran yang diterima oleh Musa ini, Musa nggak salah. Saya rasa saran ini kita bisa terapkan dalam hidup kita, tapi jangan berakhir seperti pengintai yang buruk, pengintai yang busuk. Oke, paham ya? Dalam mengambil keputusan, baik untuk kita, untuk orang lain, misalnya orang tua, untuk anak-anaknya, atau kita sendiri, orang-orang muda, untuk masa depan kita, atau dalam perjodohan, dalam usaha, dalam apapun juga, ini pesan pengembalaan. Dalam mengintai itu ada beberapa tujuan. Mengapa kita mengintai itu ada beberapa fungsinya. Nah, saya ulang lagi ayat 22, lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita, untuk menyelidiki negeri itu baik bagi kita, nomor satu. Dan membawa kabar kepada kita, nomor dua, tentang jalan yang akan kita lalui. Mereka harus menentukan mau jalan itu atau jalan ini. Kalau keselamatan itu memang hanya satu jalan, tidak semua jalan ke Roma. Jalan itu yaitu jalan hidup dan kebenaran, yaitu Yesus Tuhan. Tetapi dalam mengambil keputusan selalu ada alternative ways. Ingat ya, jangan percaya orang berkata, nggak bisa, aku nggak bisa apa-apa, aku terpaksa. Jangan percaya orang yang suka berkata, terpaksa aku nggak bisa. Harus begitu. Nggak ada. Sorga hanya satu jalan. Keputusan hidup kita itu untuk bisa mencapai amori kita itu biasanya ada beberapa jalan yang kita bisa pertimbangkan. Akhirnya bangsa Israel nanti setelah lewat pengintaian ini nggak semua terbuang loh. Meskipun mereka semua gagal, tapi ini bisa menjadi arsip buat Yosua. Yosua akhirnya pilih mana dulu? Pilih Yeriko dulu. Ini hasil intaian. Jalannya itu bisa lewat Yeriko dulu atau lewat Ai dulu. Lewat Ai atau lewat susu? Nggak ngerti, ya sudah. Lewat mana dulu? Mau jalan ke Amerika, terbang? Mungkin naik Cathay Pacific lewat Hong Kong. Kalau penerbangan Jepang lewat Tokyo atau Narita. Atau mau lewat mana? Atau mau terbang lewat Timur Tengah? Ke Turki dulu atau kemana tuh? Ke Dubai. Selalu pilih rute mana. Kalau kita pilih maskapai kan pilih murah. Apakah kita pilih juga rutenya yang paling di mana? Harga dan rute kita bandingkan mana lebih worth it. Tapi kalau keputusan kadang-kadang kita gegabah. Padahal keputusan besar dalam hidup ini. Bukan hanya untuk menyelidiki negeri itu nomor satu. Tapi juga untuk tahu jalan mana yang kita lalui dulu. Lalu ketiga, dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Lalu diagendakan kota mana dulu. Mereka lihat rutenya ketemu Yeriko.
Mereka lihat rutenya, untung mereka tidak pilih Hebron dulu. Mereka bisa kapok, bisa jerah. Karena waktu mereka ke Yeriko, temboknya yang tinggi. Tapi waktu mereka ke Hebron, itu di pegunungan tinggi. Mereka pilih mana dulu, kota mereka, kota mana dulu yang harus dihampiri. Kalau mereka langsung ke gunung tinggi, mereka nyelinap nih, ceritanya masuk dari jalan perairan, bisa aja dari lorong-lorong zaman dulu kan, gorong-gorong yang besar. Mereka masuk ke situ. Nanti kalau mereka agak mundur kalah sedikit, mereka bisa maju kena, mundur kena. Kalau mereka mundur, belakang ada tembok Yeriko. Yeriko kalau serang gimana? Jadi hikmat harus jalan. Aku harus lebih dulu robohkan tembok, sehingga lapang. Kalau untuk perang, aku bisa maju, mundur tidak kena. Coba lihat prosesnya bangsa Israel, saya ajak kita melihat. Jangan kayak syira-syira whatever will be, will be. Misalkan kalau anak muda jatuh cinta baru memutuskan, nah itu bahaya. Tentukan dulu, aku harus nomor 1 sama orang yang seiman. Mengapa? Karena pasti nanti anak-anakku, kalau saya punya 3 anak, bisa jadi 2 binasa, 1 diselamatkan. Saya sekarang belum cinta mereka, apalagi kalau wanita. Nanti kalau saya sudah punya anak, saya akan cinta mereka setengah mati. Kalau sekarang saya tidak seiman, tidak kompak dalam Tuhan, anak-anakku tidak akan utuh dalam keselamatan. Mikir itu di depan. Mikir itu di depan. Karena itu dalam mengambil keputusan kita harus serba bijaksana dalam memetakan khususnya keputusan besar. Saya kasih 3 poin di sini untuk Anda bawa pulang. Gimana kita memetakan rohani setiap keputusan. Ya. Nomor 1 tadi memetakan secara rohani sebelum memutuskan apa-apa. Itu yang saya maksudkan dengan cita-cita. Petakan dulu. Tujuanmu apa? Misalkan banyak orang sekolah itu nggak tahu petanya. Nah di sini kesalahannya, sebelum memutuskan dia nggak petakan. Nanti cuman tinggal jalan doang, ya sudah ke bawah arus. You are just going through the motions. Paham ya maksudnya going through the motions? Banyak anak muda, saya kasih contoh ya, ini juga suatu tips yang berharga untuk papa mama. Banyak anak muda ketika sudah masuk ke kuliah, dia mulai panik di usia berapa? SMA 3. Wah, nggak tahu. Baru mikir, kalah sama liburan. Liburan itu jadi diangankan bertahun-tahun. Suatu hari ya aku mau ke mana. Kita baru mikir. Nanti ya, mikir nggak mikir, mesti kuliah. Disitulah banyak orang kehilangan susu madu. Karena dia tidak pikirkan kirbatnya dulu. Kesalahan kita adalah kita too late. Nomor 1 tadi munculkan, kita tidak petakan secara rohani sebelum memutuskan apa-apa. Dalam memetakan secara rohani, tanya pertanyaan yang wahid itu. Apa cita-citamu? Jangan aji mumpung, saya buang beasiswa. Karena buat apa beasiswa itu untuk saya? Saya mau jadi pendeta kok dikasih beasiswa misalnya di engineering. Buat apa? Saya nggak sayangkan berapa ribu dolar. Karena $1.000 itu kalau saya setia dalam panggilan saya, itu bukan masalah nantinya. Jangan jadi orang yang cetek ilmu, dangkal pikiran. Pikirkan ke depan. Petakan dulu sebelum memutuskan apa-apa. Kebiasaan daripada anak kami, keluarga kami adalah, waktu Vanessa anak saya yang pertama sekarang kan lulus semester terakhir ini, nanti bulan 5 pulang kembali for good ke Indonesia. Dari dia lulus SD, saya dan istri saya terutama dorong anak pertama kami untuk mulai clipping. Bahasa lama nih ya, clipping. Universitas-universitas yang dia tuju dan jurusan-jurusan. Mulai, dia harus. Jadi dari sejak lulus SD, dia udah mikirin dia mau apa. Ada beberapa hal, ternyata 1 dari 3 yang dia cetuskan itu jadi hari ini, dia di media. Dia belajar. Sekarang dia kerja di TBN. Disayangi padahal cuma part time di sana, maunya magang, mereka yang paksa harus bayar dia. Tapi dia nggak bisa ditahan, dia harus pulang. Dia berada di television broadcasting network yang terbesar Christianity di seluruh dunia. Dia di situ. Dari sejak kecil. Kalau Jeremy juga dari sejak kecil dari sejak SD. Mau jadi pendeta, saya uji. Dan saya mulai bawa dalam pelayanan, mulai di grooming ke sana. Dan saya beritahu sama dia untuk jadi pendeta Jer, kamu gak boleh pacaran, kamu kuliah dulu. Gak boleh, nanti suatu hari Tuhan pilih. Siap Dad. Tidak gampang, tapi dia sampai sekarang tetap tekun. Sekarang sudah menjadi sophomore, menjadi mahasiswa semester, sudah tahun kedua
di Tulsa, Oklahoma, belajar jadi pendeta. Dan kedua, anak ketiga, Warren. Barusan saja janjian sama kami, sekarang masih di SMP. Barian tidak lama yang lalu kita janjian tanggalan. Tanggal berapa dia datang, dia kasih presentasi di depan papa mamanya, universitas apa yang dia mau ambil jurusannya, di mana dia harus riset. Orang sekarang bisa Google kok segala-galanya, suruh Google yang benar, kita yang terarahkan Google apa. Dijelaskan dia mau masuk universitas A di negara A, atau universitas B di negara itu. Dia beritahu. Dan dia harus memberitahu, makan fee-nya di sana, semua dia yang cari tahu. Dia masih SMP. Barusan berapa minggu yang lalu, kami duduk, dia memberi presentasi. Dan saya beritahu, dan saya kasih ancaman. Kalau sampai meleset, kamu tidak kerjakan PR, papa akan marah. Papanya tidak pernah marah, tapi kalau untuk ini akan marah. Ya, siapin semua. Petakan dulu. Jadi apa nanti terserah. Petakan dulu. Saya terus terang paling gak suka kelihatan anak muda bertanya, halo ya mau jadi apa? Nggak tahu, mau sekolah apa? Nggak tahu. Itu bukan anak saya nggak bisa ngomong. Dari kecil anak-anak kami ajari, kalau kamu ditanya sama om, tante mana mau jadi apa? Jadi pilot, astronot, terserah ngomong tapi. Jangan hihihi. Kamu masa mau jadi hihihi? Mau ngalahkan Amori pakai spirit hihihi, mana bisa? Hidup itu kejam nak, papa mamamu gak kejam. Kalau papa mamamu gak tegas, hidup akan kejam sama kamu. Nanti pada saat itu kamu akan menyesali jadi anak papa mama. Kok papa mamaku gak tegasi aku? Nanti Amori akan berkata, mau jadi apa? Dia datang langsung mentung itu Amori. Hidup akan mementungmu. You harus tough. Ini Amoriku. Ini harus kutaklukkan. Yeriko dulu. Miliki itu. Buat apa kita doa kalau kita tidak bisa punya itu? Kalau kita hanya going through the motion, kenapa kita akhir tahun doa dulu, awal tahun kita berdoa pula. Breakfast with God contohnya, kita datang ke hadirat Tuhan karena we want to know. Kita gak bisa tahu masa depan kita, tapi kita harus tahu persiapan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Api turun gak tahu. Turun kayak gak turun kayak, gua gak tahu. Elia siapkan semua mezbahnya dengan kayu bakarnya semuanya, siram supaya nanti kalau dari Tuhan mimpi itu gak asal-asalan. Saya gak mau kasih mimpi yang kecil supaya nanti kalau turun tuh orang tahu tuh api beneran dari sorga, bukan api yang kuciptakan. Luar biasa, dia siapkan, kapan turunnya gak tahu, dia hanya berdoa. Petakan. We want to know. CG juga sama. Jangan cuman kita jalanin CG, oh ya sudah nanti kalau ada yang tergerak. Nggak ada yang tergerak. Coba lihat itu 3,5 tahun Yesus berdarah-darah atau enggak? Sebelum di kayu salib berdarah-darah sama murid-muridnya. Berantem soal ini. Tapi Yesus sudah punya rencana atas hidup mereka. Mereka nggak bisa lawan takdir itu. Petrus akan menjadi batu karang yang teguh, bukan lagi Kefas. Tuhan sudah tentukan satu-satu. Mereka semua jadi leader. Puji Tuhan yang mentori Yesus. Coba kalau yang mentori kita gak siap gitu, itu semua 12 jadi nelayan kembali. Ada orang yang ngotot dari sebelah sini. Kalian semua akan kuarahkan mengalahkan Amorimu. Untung ada Yesus. Kalau gak ada Yesus, saya hari ini gak ada di sini hari ini. Ada Yesus yang ngotot. Bukan memaksakan kehendak. Ada Yesus yang menyatakan kehendaknya kepada saya. Kita harus bisa menyatakan kehendak kita. Jangan hanya memimpin CG atau company atau apa. Orang lain dibiarkan, nanti kalau salah baru tegur. Gak boleh begitu. Kita harus grooming mereka. Petakan dulu sebelum membuat keputusan. Petakan jauh hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. 2. Menimbang metode dan cara terbaik untuk melakukannya. Itu yang disebut di sini. Apa itu? Bukan hanya untuk menyelidiki negeri. Kalau itu memetakan. Ini adalah menentukan tentang jalan mana yang kita lalui. Selalu menimbang-nimbang metode dan cara terbaik untuk melakukannya. Aku itu di sini mau mencapai hasil ini. Apakah jalan satu-satunya ini atau ada jalan yang lebih baik enggak dari itu? Harus memakai segenap akal budi kita. Enggak boleh asal-asalan. Kita harus berdoa sama Tuhan, Lord, show me the way. Ada beberapa hal yang harus Anda putuskan di tempat. Tapi jangan percaya bahwa segala sesuatu harus diputuskan segera. Ada hal tertentu yang Anda bisa bilang begini jikalau ditanya. Bilang aja, tunggu, saya akan doakan ini dan diskusikan. Kalau saya tidak bisa mengambil keputusan di tempat, itu pasti sesuatu yang saya harus gumulkan. Apa yang saya gumulkan? Yang membuat saya selalu butuh waktu itu selalu nomor 2 ini. Jadi jangan jadi pemimpin kalau Anda bisa putuskan langsung, Anda tunda. Itu namanya pemimpin pelin-pelan.
Ada orang yang bersembunyi di balik doa. Alasannya gini, aku doakan dulu. Padahal dia doa juga gak pernah mikir. Ada hal-hal tertentu yang gak usah didoakan. Putuskan, buat apa kita doa di pagi hari, apalagi berbahasa lidah. Itu kan supaya kita dapat solusi sebelum masalah atau problema mencapai meja kita. Saya kalau datang ke kantor ya, high productivity. Sebelum orang datang ke saya, itu saya sudah dapat solusinya. Saya percaya setiap kali saya datang ke kantor, ke tempat kerja, saya sudah pergi, kami ini pergi dengan sebuah mentality, bahwa kami sudah membawa solusi. Kecuali kalau ada problema tertentu atau sebuah tantangan yang diperhadapkan, dan saya merasa ini masih di luar liga saya secara kerohanian, saya rasa rohku belum cukup hari itu untuk bisa menanggapi ini, saya pasti akan berkata time out, tunggu besok atau minggu depan atau berapa hari, saya pasti kasih timeline-nya kapan saya putuskan. Jadi pemimpin yang gampang di follow, baik di rumah maupun di tempat kerja. Di pelayanan juga sama. Kalau sampai jarang-jarang nih saya berkata, tunggu saya doakan dulu dan diskusikan. Saya tidak akan ceritakan doa saya gimana, saya diskusikan dengan siapa. Itu berarti saya masih nimbang poin 2. Ketahuilah, kalau sampai kita berkata, tunggu kasih waktu, aku nggak mau didesak sekarang membuat keputusan, apalagi ini important tapi nggak urgent, saya harus putus. Itu berarti saya pikirkan, adakah metode terbaik selain yang saya pikirkan sekarang. Waktu itu bisa dibeli supaya dapat solusi yang lebih mulia. Amin. Tapi jangan jadi pemimpin yang dikit-dikit bilang doa tapi nggak pernah doakan dan nggak pernah berkunjung memberikan keputusan. Berapa banyak orang yang tidak pernah mengambil keputusan dalam hidupnya? Ya aku doa, ya aku doa, tapi nggak pernah decide. Itu orang salah doa. Kalau kita doa, sebagian besar kita bisa putuskan di tempat. Kalau di tempat kerja nggak usah kembali ke ruang doa. Aku doakan dulu, nggak usah. Buat apa doa tadi pagi kalau nggak bisa putuskan sekarang? Ya kan? Putusin langsung. Des yang berani. Nanti Musa kan ngomong gini sama mereka. Jangan takut waktu ngangkat pemimpin-pemimpin itu riwayat pengintai. Jangan takut. Apapun yang kau putuskan itu dari Tuhan. Tetapi kalau kita perlu waktu jangan sungkan. Jangan mau langsung di tempat. Misalnya kalau Anda didekati sama sales personel. Wah, harus Pak, kalau Anda beli sekarang ini wah rugi. Anda tahu itu bukan kebutuhan apalagi itu keinginan. Jangan langsung tertangkap basah-basah dengan momentum itu. Cinta lokasi itu bahaya. Anda akan beli sesuatu yang Anda tidak perlu. Saya kalau didesak, saya kata, oh no. Saya mikir dulu. Harus buat keputusan. Saya pernah digitu sama orang. Kalau tidak buat keputusan sekarang, beda nanti harganya. Kita, ya sudah, berarti bukan jodoh saya. Langsung keki dia. Dia kesel sama saya. Sorry ya. Untuk apa yang harus kukeluarkan, saya tidak akan mikir 2 kali. Tapi untuk sesuatu yang tidak perlu kukeluarkan, sorry, Anda tidak bisa rampok saya hari ini. Aku perlu mikir, kalau besok sudah lain lagi harganya gini-gini segalanya, ya sudah berarti bukan jodohku. Kalau aku dipaksa sekarang, no. Karena ini bukan sesuatu yang ku perlu. Buktinya besok tetap harganya bisa diatur kok. Malah bisa ada deal-deal yang lain, saya bisa pikirkan bonus-bonusnya. Paham maksud saya? Don't let yourself be cornered. Jangan biarkan dirimu dalam hidup ini dipojokkan. Kalau nggak buat keputusan sekarang rugi Pak. You cannot do that to me. Nggak bisa lakukan itu. Paham maksud saya Bapak Ibu? Karena kita harus ingat poin 2 ini. Selalu curiga bahwa ada metode dan cara terbaik untuk melakukannya. Nggak difoto nih. Ya. Oke. Poin ketiga terakhir ya. Munculkan di sini. Merencanakan dengan matang apa dulu dan mana dulu. Kota mana yang kita akan hampiri. Ini coba Anda baca tadi. Kota mana yang akan kita datangi. Mikir dulu yang mana dulu dan apa dulu. Belajar punya agenda tahun ini. Mau agenda beneran kayak saya sih suka yang manual. Agenda beneran yang bisa saya lihat setahunan. Saya melihat sekarang di gereja beberapa pengerja kita buat agenda pakai kertas di garis-garis sendiri. Wah telaten sekali. Gak apa-apa. Jadul orang mau tertawa gak apa-apa. Tapi saya suka kelihatan overview. Begitu banyak yang harus kita lakukan. The question is, which one first? Everything is important. Choose one to do it first. Lakukan yang pertama dulu. Dan di situ saya percaya tidak ditulis di Alkitab. Disitulah ketemu kata Yeriko. Meskipun mereka semua nggak masuk karena dosa, Yeriko tetap ditumpas. Mana dulu? Doa sama Tuhan. Nanti Tuhan akan arahkan. Karena kita doa tanpa perencanaan, Tuhan juga tidak bisa mewahyukan apa-apa ke kita. Mana kayu bakarnya? Tapi kalau kita doa dengan agenda terbuka, dan berkata, ini semua penting ya Tuhan Yesus. I ask you to speak to me. Anda akan terkejut. Tiba-tiba Tuhan berkata, this. Nggak tentu suara audible,
Tapi hari-hari itu bisa aja terjadi. Anda ketemu misalkan dulu waktu saya mau ke Kupang. Ketemu aja semua Kupang. Ya, semua Kupang. Lalu begini begitu. Kok bisa hari-hari itu kejadiannya peneguhan ke sana waktu saya mulai buka agenda dan berdoa. Apa yang harus kulakukan dan sebagainya. Itu bisa aja tiba-tiba nanti Roh Allah kan mulai berbicara banyak tentang itu. Memberi kita pengetahuan, pengalaman kepada titik tujuan. Yang mana yang Tuhan berkata, apa dulu dan mana dulu. Jangan berdoa dengan kosongan. Saya suka berbahasa lidah dengan perencanaan saya dibeberkan di depan Tuhan. Supaya peka saya itu dengan peta dan kompas dan tujuan. Supaya saya gak perlu pilih tujuanku kemana. Aduh udah rugi orang begitu. Aku udah tahu tujuanku. Sekarang dari sini sampai Arizona. Dari sini misalkan saya mau pergi ke Kuala Lumpur. Atau dari mana. Saya tinggal pilih supaya gak buang waktu. Saya bisa lihat tarifnya, saya bilang lihat ininya, bisa lihat waktunya, jam terbangnya. Saya bisa punya pilihan tuh lebih terpetakan. Disinilah pembuatan keputusan jadi efisien waktu. Dan efektif. Dalam berjalan saya gak pernah 100% tahu apakah itu sudah kehendak Tuhan yang sempurna. Tapi kalau menoleh ke belakang ternyata hidupku telah dimaksimalkan. Buang waktunya itu dikit sekali. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan ketinggalan ya, saya berdoa dalam merencanakan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi berkah buat Anda. Semoga berguna. Tuhan Yesus mengasihimu. Live. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Siapa yang merasa ini bisa berguna apa yang saya sampaikan untuk Anda? Oh puji Tuhan. Haleluya ya. Puji Tuhan. Gak sia-sia rasanya. Tuhan Yesus hamba berdoa. Supaya apa yang hamba sampaikan banyak hal-hal praktis, contoh-contoh bahkan. Hamba memberikan sebuah approach yang berbeda, biasanya roh pengajaran. Tapi ada banyak roh nasihat lewat khotbah hambamu hari ini. Hamba bersyukur ada jemaat yang mudah untuk diajar. Hamba minta supaya engkau tuntun setiap langkah hidup mereka. Wah kita gak akan pernah 100%, 100% sure tahu. Gak akan bisa 100% tahu. Apakah yang keputusan yang kami buat itu adalah yang terbaik. Yang pasti orang yang merencanakan keputusannya tidak akan buruk. Hamba berdoa keputusan hidup kami tahun ini. Setiap langkah kaki kau buat dari baik menjadi lebih baik, menjadi yang terbaik. There's only one way to go. Hanya ada satu jalan saja dari sini. Yaitu jalan ke atas ya Tuhan. Hamba berdoa jemaat ini kau berikan hikmat hati yang bijaksana. Menghitung hari agar mereka tidak sia-sia. Berkati jemaat ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Sing a song. Menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan sekali lagi dari awal. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
bersorak-sorai bagi Tuhan. Praise the Lord. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebelum saya akan pimpin dalam persembahan dan doa berkat, izinkan kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Bolehkan dalam baikan tangan sekali lagi dimanapun Anda berada. Yang baru pertama kali hadir di gereja ini ada? Oke, saudara yang di samping kanan kirinya siap sedia dan seluruh jemaat dalam hitungan ketiga kita akan berikan salam terhangat yang kita bisa berikan. 1, 2, 3. Welcome home. Bapak Ibu yang baru hadir, pertama kali hadir, saudara, gereja bagi kami adalah sebuah keluarga rohani, bukan sekedar gedung. Izinkan kami memfollow up Anda akan terima sebuah form yang kami sudah sediakan buat Anda bisa isi nama, alamat, nomor handphone yang jelas, supaya kami bisa menghubungi Anda dan menyediakan sebuah komunitas kecil untuk Anda bisa bertumbuh. Tentunya apabila Anda belum bergereja lokal atau belum berkomitmen dimanapun. Oke, mari kita sama-sama angkat amplop persembahan untuk kita bisa berdoa. Ini adalah minggu ketiga, kita akan memberikan persembahan secara khusus, seperti yang luar biasa, dan juga persembahan misi. Mari kita angkat amplop ini tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah pemelihara kehidupan kami. Di ujung kebaktian ini kami juga melihat bahwa persembahan adalah sebuah penyembahan. Tuhan, Engkau lihat benih-benih yang ditabur ini, biar ini memberkati setiap kami dan juga banyak gereja bisa dirintis dan pekerjaan-Mu bisa semakin lebar. Terima kasih Tuhan, berkati juga tangan yang memberi kelimpahan dan kecukupan Kau, berkati atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan sama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati-Mu berlimpah-limpah, apapun yang Kau pegang dibuatnya berhasil, dan kasih karunia daripada Yesus Kristus turun ke atas-Mu, sehingga anugerah ini terus Anda temukan di dalam segala tantangan yang Anda hadapi, dan juga terimalah penyertaan pengurapan dari Allah Roh Kudus mulai sekarang sampai Maranatha. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya katakan, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, ibadah baru saja berakhir dan kami percaya perjumpaan dengan kasih ataupun anugerah Tuhan telah Anda alami. Firman Tuhan memberitahu kita agar sebagai orang percaya kita saling menguatkan, saling menasihati dan saling mendorong agar kita semakin giat melakukan pekerjaan baik ataupun kita menjadi orang yang rajin mendekatkan diri pada pertemuan-pertemuan orang percaya yang membawa kemajuan pada iman kita. Di Gereja Mawar Charon kami menyebut komunitas orang percaya ini dengan nama Connect Group. Karena itu bagi Anda yang belum memiliki komunitas rohani itu bertumbuh di dalam Tuhan, mari segera bergabung dengan kami melalui Anda melengkapi data Anda di form yang telah kami sediakan, yaitu form Connect Me. Segera setelah Anda mengisi dan melengkapinya, silakan mengembalikan kepada petugas-petugas kami atau Anda dapat memasukkannya di kotak Connect Me yang kami letakkan kotak tersebut di area pintu belakang pintu keluar dari ruang ibadah ini. Segera setelah kami menerimanya, tim kami akan menghubungi Anda dan kita akan berjumpa di Connect Group. Selanjutnya sebagai gereja kami memiliki kerinduan untuk melayani kebutuhan Anda, hadir di kala suka maupun di kala duka. Karena itu kami mengundang Anda untuk tergabung menjadi jemaat tetap dan Anda memiliki nomor induk jemaat yang Anda dapat peroleh melalui ketentuan atau syarat sebagai berikut. Yang pertama, Anda memiliki akun Gereja Mawar Charon dan hadir di Connect Group minimal 8 kali dalam periode 16 minggu terakhir. Yang kedua, Anda menyelesaikan atau lulus kelas My Spiritual Journey yang pertama. Yang ketiga, Anda menyetujui form persyaratan kejemaatan yang ada di aplikasi GMS Church. Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih, Anda dapat menghubungi tim Prodes kami yang ada di public area. Sungguh tak sabar segera menyambut Anda menjadi bagian dari keluarga rohani kami dan kita bertumbuh bersama di Connect Group. Sampai berjumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.